Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Berkebun di Belakang Rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Berkebun di Belakang Rumah. Ya, mudah-mudahan teman-teman saya dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat tentunya. Ya, hari ini kita ngebahas masalah media tanam. Kayaknya kurang kalau saya nggak bahas masalah ini kan kurang lengkap. Jadi karena media tanam ini kan satu hal yang paling penting ya pada saat kita melakukan proses penanaman di lahan sempit. Ya, kita tidak akan bicara masalah di lahan yang luas ya atau menanam langsung di tanah. Kita akan bicarakan masalah media tanam yang kita gunakan untuk menanam tanaman di dalam pot. Seperti itu. Bapak, Ibu, para pencinta tanaman, banyak teori, banyak hal yang menyebutkan tentang media tanam ini, dan ini adalah versi saya, versi saya, dan versi orang lain. Jadi boleh dong saya punya versi sendiri. Nah, bagaimana media tanam sesuai dengan versi saya? Nah, seperti ini. Karena kalau kita bicara secara luas tentang media tanam ini, kita akan menemukan banyak hal. Ya. Yang pertama, jenis tanaman apa yang kita tanam. Kemudian jenis media tanam apa yang cocok dengan tanaman itu, dan seterusnya. Ini. Jadi saya sekarang membicarakan media tanam yang sifatnya untuk semua tanaman. Gitu ya. Jadi yang sering saya terapkan di lahan saya, ya saya terapkan di berkebun di belakang rumah saya. Nah, seperti itu maksudnya ya. Jadi saya kotak-kotakkan dulu. Jadi jangan terlalu luas. Nanti, salah, ini salah, dan seterusnya. Jadi ini adalah versi saya. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bicara media tanam, ya. Kita harus tahu dulu kondisi kita melakukan penanaman tanaman di media mana kita berada. Ya, sekarang kan kita kan medianya adalah lahan sempit menggunakan pot, ya, kemudian tidak langsung di tanah, gitu ya, tidak langsung di tanah. Kita menggunakan bahan pot atau media pot untuk menampung media tanam seperti itu ya. Jadi banyak fungsinya ya. Jadi kekurangannya kita menanam di pot apa sih kan gitu ya. Jadi harusnya gitu ya. Yang pertama kekurangannya adalah akar pada tanaman itu tidak akan menyebar luas kemana-mana. Dia akan ada di lingkungan pot tersebut. Itu yang pertama. Kekurangan kita menanam tanaman di dalam pot. Ya kalau pohonnya kecil, pohonnya besar gitu ya. Jadi tidak akan maksimal, udah pasti. Tidak akan maksimal, ya. Kemudian yang kedua, unsur hara, ya. Unsur hara yang ada di dalam pot, ya. Ya kita menggunakan media tanam di dalam pot, ini akan sering habis gitu ya. Akan sering habis karena proses penyiraman media tanam. Karena kebutuhan tanaman kan itu adalah yang paling utama pertama adalah air dan cahaya matahari. Ya, itu yang paling penting tuh ya. Jadi kalau misalnya tanaman kita pupuk kemudian kita nggak siram karena kita takut nanti nutrisinya hilang gitu ya. Ya nggak bisa itu ya, nggak bisa, harus disiram gitu ya. Walaupun nanti punya jangka waktu tertentu. Nah, faktor-faktor itu ya yang menentukan kita memilih media tanam. Jadi bagaimana nih media tanam di dalam pot ini bisa
menyerap nutrisi lebih lama, walaupun kita lakukan penyiraman misalnya 2 hari sekali. Jadi faktor-faktor tersebut juga merupakan ketentuan dari sebuah kita memilih media tanam. Kemudian yang ketiga, menjamin kelembapan. Ya. Tanaman itu terlalu lembab, terlalu basah nggak baik. Ya, terlalu kering juga tidak baik. Ya, karena wadahnya ada di dalam pot. Ya, pada saat kita siram, air akan turun ke bawah. Dan ada juga peristiwa ya, kita siram, air tidak akan turun ke bawah. Nah, ini sebabnya apa? Sebabnya adalah media tanam juga. Ya, media tanam yang tidak gembur, yang tidak poros, ia akan mengakibatkan air yang kita siram, nutrisi yang kita siram, tidak akan turun mengalir ke bawah. Ya, ada serba salah di sini. Ya, serba salah ya, serba salah. Di mana serba salahnya? Maksudnya seperti ini. Pada saat kita pemupukan, kita menginginkan pupuk kita terserap pada media tanam. Ya, seperti itu. Ya, agar lebih lama, karena kan tanaman tidak serta-merta hari ini kita pupuk kemudian terserap hari ini juga, kan tidak ya, dia memerlukan waktu ya, berhari-hari, mungkin 1 minggu, 5 hari dan seterusnya baru terserap. Nah, kalau hari ini kita pupuk kemudian kita siram, nutrisi itu kan pasti akan berkurang, akan turun ke bawah. Jadi pemilihan media tanam itu jangan terlalu gembur juga, maksud saya dalam artian media tanam yang bisa menyimpan nutrisinya dengan baik lama gitu ya. Kemudian juga tidak padat juga, karena kalau terlalu padat akan menyebabkan kebusukan. Terlalu gembur, terlalu poros juga akan menghilangkan nutrisi yang kita berikan. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaannya sekarang, yang baik yang mana ya, kan gitu ya? Yang baik yang mana untuk pemupukan yang baik yang mana media tanam yang kita pilih supaya mengatasi hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Gitu maksud saya ya. Bapak Ibu sekalian, kita ke media tanamnya langsung yuk. Oke. Bapak Ibu sekalian, para pencinta tanaman di rumah ya, berkebun di rumah, sekarang kita sudah berhadapan dengan 2 media tanam. Ini saya ambil dari media tanam yang saya gunakan di tempat saya. Di sebelah kiri saya ya, sebelah kiri saya ini media tanam yang sedikit agak merah warnanya gitu ya, agak merah. Kemudian yang sebelah sini ada agak berwarna hitam ya, gitu ya. Nah, ini saya kasih tahu dulu ya. Jadi ini saya punya racikan agak sedikit beda gitu ya, agak sedikit beda. Saya akan ngebahas dulu media tanam yang kita beli di pasaran gitu ya, di toko-toko pertanian. Nah, media tanam yang kita beli di toko-toko pertanian ya seperti ini ya, ini kompos ya. Ya. Ini sering disalahartikan juga oleh para pencinta tanaman. Dia beli, kemudian dia buka, kemudian dia langsung aplikasikan. Ya, diaplikasikan langsung ke pot, ditanam tanamannya di dalam pot. Nah, kalau menurut saya perilaku ini atau kegiatan ini itu tidak baik ya, tidak baik. Jadi media tanam yang baik itu harus terjaga keasamannya ya. Media tanam yang terlalu asam juga tidak akan menyebabkan keburukan juga kepada tanaman ya, ketidakbaikan pada tanaman, seperti itu ya Bapak Ibu kalian ya. Jadi jangan lakukan ya pembelian media tanam langsung diaplikasikan. Jadi dibuka dulu, diangin-anginkan dulu istilahnya ya, sampai kadarnya itu dia menurun. Dan sering tanaman habis dikasih media tanam yang dibeli di toko pertanian ya, kemudian langsung diaplikasikan, itu malah tanamannya jadi layu,
kemudian tidak sehat dan sebagainya. Ya, jadi penting banget itu. Nah, sesuai dengan bahasan kita tadi ya, kita cari media tanam yang memiliki keunggulan-keunggulan gitu ya. Tadi satu, poros ya, poros. Kemudian poros ini mengartikan bahwa sirkulasi air ini baik. Kemudian media tanam itu harus bisa menyimpan unsur hara ya, karena kita menanamnya dalam pot, bukan di tanah ya. Kalau kita terlalu poros juga ya kan, atau terlalu gampang air itu mengalir ya, ini menyebabkan juga nutrisi yang kita berikan juga akan hilang. Nah, jadi serba salah kan ya. Poros bagus, terlalu poros juga tidak baik. Nah, seperti itu. Jadi apa yang saya gunakan ya di tempat saya ini? Baik, di sini ada dua ya racikan saya ya. Pertama, saya menggunakan media tanam dengan takaran lebih banyak tanah. Ini saya tanah merah ya. Jadi saya sering mengamati gitu ya. Saya sering mengamati ya kan, tanaman dengan pola takaran ini pas enggak, dengan takaran ini enggak pas. Nah, kalau menurut saya ya kan, poros tetapi dapat menyimpan nutrisi. Jadi bagaimana? Nah, dari kedua ini ini agak poros sekali. Ini agak sedikit tidak poros ya, karena banyakkan tanahnya. Nah, dari dua ini saya lebih suka yang ini ya, yang ini, yang kandungannya seperti ini. Jadi 1 sekam mentah ya, 1 sekam bakar, 4 tanah ya, ini 4 tanah. Jadi menghasilkan ini ya, menghasilkan media tanam seperti ini. Jadi agak sedikit banyak tanahnya gitu. Nah, kenapa saya memilih lebih banyak tanahnya dibandingkan sekamnya? Ya, sebetulnya tergantung dari tanaman yang kita tanam ya. Tapi kalau ini menurut saya bisa diaplikasikan banyak tanaman gitu ya. Jadi hampir semua tanaman bisa mengadopsi dari takaran ini. Jadi saya selalu menggunakan 1 sekam bakar mentah, 1 sekam mentah, 1 sekam bakar, 4 tanah. Jadi takarannya seperti itu. Kalau misalnya pengen agak boros, berarti tanahnya dikurangin 1 ya. 1 sekam bakar, 1 sekam mentah, 3 tanah. Nah, ini akan menghasilkan ya, media tanam yang agak sedikit banyak tanahnya gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Keinginan saya adalah bagaimana supaya pupuk atau nutrisi yang kita berikan itu lama terdapat pada media tanam. Jadi pada saat kita proses penyiraman ya, nutrisi yang kita berikan itu nggak serta-merta langsung turun ke bawah hilang gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lakukan pemupukan, besok kita siram, kemudian hilang, untuk apa kita melakukan pemupukan seperti itu ya. Jadi tujuannya adalah itu ya. Nah, yang kedua, saya menggunakan metode ini ya. Jadi saya lebih banyak sekam bakarnya ya. Jadi saya kasih takaran ini biasanya saya gunakan untuk aglonema ya, aglonema tanaman hias ya, yang memang membutuhkan poros yang lebih bagus ya, atau tanaman-tanaman yang lain ya. Ini saya gunakan sekam bakarnya 2, sekam mentahnya 1 ya, tanahnya 1. Ini kalau ingin lebih poros ya. Tapi kalau untuk standarisasi saya adalah yang ini. Standarisasi saya ada yang ini, yang lebih banyak tanahnya sedikit gitu ya. Dan ini kalau menurut saya tidak menyebabkan genangan air atau kelembapan yang tinggi, asal satu syarat, asal
sirkulasi air itu dijaga. Maksudnya begini, saya sudah buat videonya tentang bagaimana supaya air itu dapat mengalir dengan baik. Jadi sebelum kita lakukan penanaman di dalam pot atau sebelum kita masukkan ke dalam pot, kita taruh batu dulu atau busa spray foam ya, gitu ya, di bawah dasar potnya, ya, di bawah dasar pot lu. Supaya apa? Supaya air itu dapat mengalir dengan baik, tidak langsung bersentuhan dengan lubang pot. Ya, itu kalau kita menggunakan semacam ini. Ya, jadi saya sarankan jangan tinggalkan tanah. Itu yang paling penting, jangan tinggalkan tanah untuk media tanam. Apalagi kita menggunakan media tanam yang kita beli di toko-toko pertanian. Langsung kita gunakan, langsung kita aplikasikan. Itu saya tidak menyarankan, ya, tidak menyarankan. Lebih baik kita racik, ya, usahakan lebih banyak tanahnya sedikit, ya. Kalau bisa sampai terlihat merah, ya. Saya lebih suka menggunakan tanah merah atau tanah lembang. Kalau tanah lembang kan harus saya beli gitu ya. Jadi saya menggunakan tanah merah saja. Jadi kelihatan kalau media tanamnya itu terlihat masih ada tanah-tanahnya seperti itu. Ya, itu kenapa itu adalah alasan saya memilih racikan ini untuk tanaman saya di tempat saya. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa manfaat. Kita ketemu lagi. Mohon maaf sekali lagi, ini adalah pengalaman pribadi, ya, pengalaman pribadi yang saya bagikan untuk teman-teman saya dimanapun Anda berada. Sekali lagi mudah-mudahan manfaat. Kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.